Dalam banyak aktivitas, kita akan awali dengan membaca basmalah, di mana ada lafaz Allah di dalamnya. Tetapi, tidak jarang masih banyak di antara kita yang keliru dalam mengucapkannya. Apakah kita mengucapkannya dengan bunyi Allah, Allah, atau bahkan Allah? Padahal, lafaz Allah juga banyak muncul dalam Al-Quran dan ianya memiliki kaidah tersendiri cara membaca yang spesial yang harus kita pelajari dengan baik. Bukan saja bagaimana cara melafalkannya, tetapi juga sekaligus membedakan kapan dia dibaca tebal dan kapan dia dibaca tipis. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa lafaz Allah itu tidak dibangun atau tidak terdiri dari huruf waw. Jadi pastikan tidak kita ucapkan dengan bunyi Allah, memonyongkan kedua bibir kita sebagaimana kita memonyongkan kedua bibir untuk mengucapkan huruf wa. Wa, wi, wu. Nah, bedanya kalau tadi mah pakai wo ya. Allah, tidak Allah ya. Jadi, lafaz Allah itu terdiri daripada huruf alif, lam, ha. Sekilas kalau kita baca mungkin Allah ya. Sekilas loh ya. Maka tidak benar jika kita membentuk bunyi Allah itu dengan memonyongkan kedua bibir. Karena asalnya adalah huruf lam. Dari manakah huruf lam itu? Ya, ujung lidah kita bersentuhan dengan langit-langit depan. Al, il, ul, Allah, illa, ulla. Nah, tuh. Maka lafaz Allah sama sekali terbebas dari bibir yang dimonyongkan ketika mengucapkannya. Tidak boleh Allah, tidak boleh juga Allah. Oke, ini yang pertama ya. Baik, yang kedua, kita akan membaca lafaz Allah dengan dua kaidah. Dibaca tebal dan juga dibaca tipis, ya. Kapan dibaca tebal? Sederhana sekali ya, teman-teman. Lafaz Allah dibaca tebal jika dia didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat dhammah. Kalau teorinya sih lafaz Allah didahului oleh kata yang berakhiran fathah atau berakhiran dhammah. Bertemu dengan lafaz Allah, misalnya, teman-teman perhatikan ini, ada kalimat khatama bertemu dengan Allahu. Atau contoh yang kedua, perhatikan ini, ada kalimat syahida bertemu dengan Allahu. Maka kita tidak membacanya khotamallahu, juga tidak membacanya syahidallahu. Saya ulang sekali lagi, lafaz Allah jika didahului oleh dua tanda baca tadi, fathah, dhammah, maka lafaz Allah dibaca tafkhim, tebal. Lafaz Allah dibaca tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Di mana sih pangkal lidah itu? Nah, pangkal lidah itu teman-teman ya, itu tempat keluarnya huruf ko. Nah, ko, ketika kita menyebut ko, itu pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit, maka dia terangkat menebal. Nah, ujung lidahnya masih pada tempatnya, al, tapi pangkal lidahnya naik ke atas, al, tuh, al. Tidak al, tidak melandai pangkal lidahnya. Perhatikan ini ujung lidah, ini pangkal lidah. Oke. Maka ketika mengucapkan lafaz Allah, tidak seperti ini posisi lidahnya, tapi bagian pangkalnya pun juga ikut naik ke atas. Al, tuh. Tidak al, tapi al. Setelah itu baru diucapkan Allah. 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 Setelah itu, kemudian kita baca sesuai dengan harokat fathah, yaitu membuka mulut kita. Allah. Bukan memonyongkannya. Karena memonyongkan huruf, itu kaidahnya berlaku hanya untuk huruf berharokat dhammah. Ya. Sementara Allah itu berharokat fathah. Allah. Jadi tidak dimonyongkan. Tidak Allah. Allah. Maka ketika mengucapkan takbir misalnya Allahu, tidak Allahu, tidak Allahu, tidak Allahu. Oke. Tetapi perhatikan Allahu. Allahu. Allahu Akbar. Ya, kalau kita sholat mengawali dengan takbir Allahu Akbar. Atau kalau kita mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
Jadi tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara khasnya ya. Baik, teman-teman sahabat Al-Quran rahmati Allah SWT, itu adalah cara yang pertama. Lafaz Allah dibaca dengan suara menebal. Hanya jika huruf sebelumnya berharokat fathah atau berharokat domah. Baik fathah maupun domah bertemu dengan lafaz Allah, maka menyebabkan lafaz Allah dibaca menebal. Khatamallahu ala qulubihim. Syahidallah. Ya, jadi tidak syahidallah, syahidallah, syahidallah. Tidak. Tapi syahidallah, khatamallah, Rasulullah, Rasulullah. Tapi kalimat yang sama, lafaz Allah, dia akan dibaca tipis jika huruf sebelumnya berharokat kasrah. Seperti lafaz Allah didahului dengan kata bismi, maka menjadi bismillahi. Sederhana sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah jika didahului dengan huruf bi misalnya, a'udzu billahi, maka dia dibaca tipis. Ya. Apalagi contohnya kira-kira? Teman-teman boleh menuliskan contoh yang lainnya di kolom komentar ya. Baik, jadi sederhana sekali bagaimana cara membaca lafaz Allah. Yang pertama dibaca tebal jika huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun domah, dan dibaca tipis jika huruf sebelumnya berharokat kasrah. Yang harus teman-teman pelajari berulang-ulang adalah bagaimana cara menebalkan bunyinya. Bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Ada. Yuk kita pelajari dan mudah-mudahan bacaannya menjadi lebih baik. Insya Allah. Nah itu bukan insya Allah, insya Allah. Nah tidak ya, tapi insya Allah. Nah teman-teman, kira-kira huruf yang saya tampilkan ini cara membacanya tebal apa tipis ya? Buat kamu yang sudah ketemu jawabannya, boleh dituliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang masih menyimpan beragam pertanyaan, tidak perlu ragu, tuliskan juga pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya selalu afiat dan pastikan terus bersemangat. Karena Al-Quran semangat.